Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka diseminasi dan pemahaman tentang budaya positif di sekolah. Saya ucapkan terima kasih atas kesediaan waktu Bapak Ibu sekalian. Pada hari ini, tepat hari Selasa tanggal 23 Oktober 2023, masih dalam keadaan suasana memperingati Hari Santri. Jadi Bapak Ibu sekalian pada hari ini menggunakan baju busana Muslim. Baiklah Bapak Ibu sekalian, untuk mengawali kegiatan diseminasi pada pagi hari ini, pada pagi hari ini menjelang siang, karena sudah dirasa siang. Sebelum kegiatan dimulai, mari kita awali dengan berdoa menurut agama keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak Ibu yang saya hormati, adapun maksud dan tujuan saya mengundang Bapak Ibu sekalian, tujuan utamanya yaitu melakukan diseminasi dan pemahaman tentang budaya positif di sekolah. Jadi Bapak Ibu sekalian, apa yang akan saya jelaskan nantinya ada 8 inti positif untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Namun sebelum kita mulai kegiatan inti, seperti biasa kita akan melakukan ice breaking dulu. Ice breakingnya tidak susah Bapak Ibu, sama sekali. Tujuannya untuk menyiapkan diri kita dalam mengikuti kegiatan ini supaya bisa bermanfaat. Ya, begini, ice breaking dimulai dari Bapak Adi. Kita akan menyusun kalimat. Nah, contohnya dari saya misalnya, satu kalimat dari saya untuk mengawali, misalnya pagi. Nah, kemudian dilanjutkan oleh Pak Adi. Pak Adi. Pagi. Nah, maksudnya lanjutannya kira-kira setelah kata pagi yang enak dilanjutkan dengan kata apa? Gitu. Bisa Bapak Ibu? Ayo dimulai dari saya. Pagi. Pagi. Lanjutan paginya, misalnya pagi Pak Guru, misalnya dilanjutkan oleh Pak Sunardi, begitu. Bapak diulang lagi, pagi. Pagi Pak Guru. Bagaimana Pak Guru? Kira-kira kita akan kemana? Ya kalau lebih sulit, begini dulu. Untuk menyiapkan kita, ayo kita lakukan yel-yel dulu. Karena kita semua adalah Bapak dan Ibu guru. Kalau misalnya saya bilang guru hebat, Indonesia maju. Coba kita supaya tidak kelihatan ngantuk. Ya, guru hebat, Indonesia maju. Kurang kompak. Guru hebat, guru hebat. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Dan next. Karena dengan kata kita speaking dengan kata kita kesulitan. Bagaimana dengan kalimat? Kita membuat sebuah kalimat dengan menggunakan kata jika maka. Contohnya, jika saya berangkat pagi, maka saya pulang siang. Misalnya seperti itu. Jika saya berangkat pagi, maka Pak Ardi nanti lanjut disambung. Contohnya, jika saya berangkat pagi, maka Pak Ardi ikut di belakang. Nah, dilanjutkan sama Pak Ardi. Jika Pak Ardi, jika saya lagi, jika saya ikut di belakang, maka Pak Sunardi, Pak Sunardi yang melanjutkan, begitu. Paham? Yuk. Jika saya berangkat pagi, maka Pak Ardi
Dilanjut, disambung Pak, disambung. Contohnya, jika saya makan roti, maka berarti lanjutkan. Cari kata-kata sesuai terserah tergantung Pak Adi. Jika saya makan pagi, maka berarti Makan siang. Makan siang. lanjut. Terus, jika saya makan siang, Jika saya makan siang, Pak Sunardi, saya minum susu. minum susu. Lanjut Pak Sunardi. Jika saya minum susu, maka Pak Andre, maka saya akan nambah beli bakso. Nambah beli bakso. Lanjut Jika Pak saya Andi. beli bakso, maka saya akan kenyang. Lanjut. Jika saya kenyang, maka pidato akan tidur. Jika Lanjut. saya tidur, Pak Alfred bangun pagi. Iya. Lanjut Pak. Jika saya bangun pagi, Maka maka saya akan mandi pagi. mandi pagi. Lanjut Bu. Jika saya mandi pagi, maka saya akan berangkat sekolah. Iya. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Jadi jangan lupa Bapak Ibu untuk kegiatan mengajar kita setiap hari diusahakan selalu menyiapkan murid terlebih dahulu. Jangan langsung masuk ke dalam kelas, langsung murid dihadapkan pada materi. Maka ada salah satu murid yang nantinya yang belum siap sehingga tidak bisa mengikuti materi dengan baik. Caranya bagaimana? Kita lakukan kegiatan awal, pemancing awal, misalnya memberikan sebuah permainan kepada anak, kemudian melakukan ice breaking atau menanyakan kepada anak sampai di mana materinya, kemudian masih banyak lagi yang lainnya. Nah, dalam kegiatan kali ini kita akan mempelajari bersama-sama tentang konsep inti budaya positif. Nah, Bapak Ibu, nanti akan ada 8 konsep inti yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu tentang perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, sekarang untuk pembelajaran dengan paradigma baru ini sudah mulai viral Bapak Ibu. Sehubungan dengan adanya kurikulum merdeka, jadi Bapak dan Ibu guru diharapkan dalam melakukan kegiatan pembelajaran menggunakan paradigma baru. Berbeda pada waktu sebelum kurikulum merdeka, kita masih menggunakan kurikulum 2013 dengan model-model pembelajarannya itu ada saintifik, nah, hanya seperti itu. Kemudian sekarang sudah berbeda lagi, di mana seorang guru harus bisa menerapkan pembelajaran dengan paradigma baru. Seperti apakah pembelajaran paradigma baru itu? Pembelajaran yang berdiferensiasi dengan menekankan pada materi esensial, berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Dan pembelajaran yang dilakukan di sekolah benar-benar berpusat pada siswa, yang mana setiap siswa dipastikan melakukan kegiatan belajar yang sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Jadi Bapak Ibu, kita sekarang sudah dituntut untuk berlari. Jadi kita tidak boleh hanya duduk diam saja, menunggu dan menunggu. Akhirnya kita yang akan ketinggalan oleh murid-murid kita. Jadi untuk ikut serta dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional, maka kita harus ikut belajar dalam artian supaya kita tidak ketinggalan informasi tentang pembelajaran. Terkait dengan pembelajaran paradigma baru, biasanya kalau masih di sekolah yang menerapkan kurikulum merdeka tahun pertama, biasanya masih bingung. Seperti apakah sih paradigma baru itu? Kok dikatakan paradigma baru? Mungkin teman-teman ada yang mau ditanya seputar pendidikan dengan penerapan paradigma baru. Iya, silakan Pak Amir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari paparan yang telah disampaikan tadi, secara terperinci untuk meningkatkan pemahaman saya, apa yang dimaksud dengan pembelajaran
diferensiasi itu? Mohon penjelasannya. Baik, terima kasih Pak Hafid. Pertanyaannya sangat bagus. Pak Hafid meminta secara terperinci apakah yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi itu. Jadi pembelajaran yang berdiferensiasi, apa artinya gitu? Mungkin sebelum saya jawab, teman-teman yang lain ada yang bisa membantu untuk menjawab? Ya, Bu Lisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Mufid Ahmad, yaitu yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi. Menurut materi tadi yang dijelaskan oleh Bapak Gatot, yaitu suatu pembelajaran di mana seorang guru menggunakan berbagai metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan individu setiap siswa dan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Begitu menurut saya. Iya. Tepuk tangan. Terima kasih Bu Lisa, pengajarannya memang sangat tepat sekali. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang bagaimana tadi? Pembelajaran dari mana seorang guru menggunakan berbagai metode. Iya. Jadi kalau masih kurikulum 2013 mungkin metode yang digunakan terbatas. Nah, dengan adanya kurikulum merdeka, guru sudah bisa menggunakan berbagai macam metode dengan tujuan bagaimana caranya agar peserta didik itu bisa, istilahnya jika peserta didik tidak bisa membaca, gimana caranya supaya peserta didik itu bisa membaca. Jadi metode yang dipakai bisa beragam dengan satu tujuan dapat memenuhi kebutuhan peserta didik dalam pembelajaran. Begitu. Terima kasih Bu Lisa, jawabannya sangat bagus. Ada yang lain? Ya, Pak Sunardi. Dari beberapa penjelasan itu saya masih sebenarnya mungkin akan ada di materi berikutnya, cuman sudah ada rasa ingin tahu Pak, ingin menanyakan bagaimana langkah awal sebagai seorang guru, langkah yang dilakukan dalam penerapan pembelajaran yang berdiferensiasi itu. Baik Bapak Sunardi, pertanyaannya bagus sekali. Langkah awal untuk menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Langkah awal apa yang harus dilakukan oleh seorang guru supaya bagaimana pembelajaran dapat berjalan dengan lancar? Mungkin teman-teman berdasarkan materi yang tadi ada yang bisa membantu untuk menjawab. Ya, mulai. Sebelumnya terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menentukan awal pembelajaran, guru terlebih dahulu menentukan tujuan pembelajarannya yang jelas dan terukur dengan memperhatikan kebutuhan murid. Itu jawaban dari saya. Terima kasih Bu Dewi, tepuk tangan untuk Bu Dewi. Jadi tepat sekali ya. Jadi langkah awal yang harus kita lakukan yaitu kita harus menyusun tujuan pembelajaran. Dan tujuan pembelajaran itu harus kita pikirkan bagaimana caranya agar tujuan pembelajaran itu bisa tercapai. Nah, dengan adanya tujuan pembelajaran, jadi kita bisa menentukan model pembelajaran yang bagaimana yang akan kita lakukan demi terciptanya untuk memenuhi kebutuhan para murid. Jadi untuk pembelajaran dengan paradigma baru bisa Pak. Pembelajaran paradigma baru yaitu mencakup pemetaan standar kompetensi, merdeka belajar dan asesmen kompetensi minimal sehingga menjamin ruang yang lebih leluasa bagi pendidik untuk merumuskan rancangan pembelajaran. Jadi Bapak Ibu intinya sebagai seorang pendidik sudah bisa langsung menuju ke kebutuhan pokok anak. Nah, misalnya anak kelas 1 kebutuhan pokoknya membaca dan menulis, jadi literasi dan operasi. Jadi kita fokuskan ke tujuan pembelajaran itu dengan berbagai macam metode yang dilakukan oleh guru sehingga anak tersebut yang pada akhirnya belum bisa membaca bisa setelah menggunakan
pembelajarannya berdiferensiasi, akhirnya bisa membaca begitu. Nah, itu Bapak Ibu seputar pembelajaran tentang paradigma baru. Bisa dipahami Bapak Ibu? Ya. Selanjutnya yaitu untuk yang kedua, sudahkah Anda menyelesaikan kegiatan setelah pembelajaran? Nah, ini yang sangat penting bagi kita seorang guru. Jadi kita akan belajar dari awal. Belajar tidak harus satu kali selesai. Kegiatan pembelajaran harus sebagus mungkin, tidak. Karena kalau kita langsung melaksanakan kegiatan sebagus mungkin, untuk esok harinya kita akan lupa. Kebanyakan seperti itu. Kita belajar perlahan-lahan. Jadi Bapak Ibu, setelah melakukan kegiatan pembelajaran, kita melakukan refleksi. Nah, salah satu contohnya misalnya pembelajaran akan segera berakhir. Anak-anak, apa yang telah kita pelajari hari ini? Bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari materi ini? Nah, setelah itu anak-anak kita akan berkomunikasi dengan anak-anak. Nah, setelah itu kita berikan lagi untuk besok dipersiapkan. Kita akan belajar materi ini, dan materi ini begitu. Salah satu contoh refleksi. Kemudian ketemu besok pagi, kita pemantik awal dulu. Kita buat breaking seperti yang di awal. Gitu. Lanjut, langsung ke yang selanjutnya yaitu disiplin positif dan nilai kebajikan. Barangkali menurut Bapak Ibu disiplin itu apa? Tertib, tepat waktu, terus patuh, mungkin begitu ya. Ya, patuh terhadap aturan yang berlaku. Nah, disiplin diartikan seperti itu. Disiplin merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk mematuhi aturan. Nah, hal-hal seperti itu bisa disebut disiplin. Bahkan jika misalnya ada anak yang melanggar itu bisa dikenai dengan hukuman. Nah, yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Di mana nanti disiplin positif itu bukan sebuah konsekuensi dan bukan sebuah hukuman, melainkan disiplin memberikan motivasi kepada anak supaya anak dapat menjadi lebih kuat di dalam dirinya, kemudian kembali ke kelompoknya begitu. Untuk lebih lanjut, Ki Hajar Dewantara dalam filosofinya mengatakan yaitu di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasaan lain mendisiplinkan diri kita. Dan artinya bahwa untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat. Jadi Bapak Ibu, disiplin itu nanti akan dibagi menjadi dua. Ada disiplin motivasi untuk disiplin ada dua nanti. Di mana yang pertama akan ada motivasi eksternal, kemudian yang kedua ada motivasi internal. Next, Pak. Nah, untuk membuktikan siapakah sebenarnya yang memegang kontrol untuk diri kita, ada sebuah permainan, coba buka. Nah, misalnya antara Bu Lisa sama Ibu Catur, Bu Lisa mengepalkan tangan karena seakan-akan di dalam kepala tangan itu ada sebuah benda yang sangat berharga, sehingga Bu Lisa berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankannya. Kemudian Ibu Catur sebagai seorang yang akan membuka kepala tangan Bu Lisa, di mana Ibu Catur ini dalam artian ingin melihat sebenarnya apa yang ada di dalam kepala tangannya itu, gitu. Nah, kalau misalnya dimulai, misalnya kepala tangan Bu Lisa berusaha membuka tangan, Bu Catur terus berusaha membuka, dikeliling, dikasih iming-iming, mau dikasih ini, mau dikasih itu, misalnya. Nah, dalam kegiatan hal itu sebenarnya yang mengontrol diri kita itu sebenarnya siapa? Apakah yang berusaha mau membuka, apa yang mengepalkan tangan? Misalnya
yang mengontrol diri Gulisa sebenarnya siapa? Apakah Bu Catur? Apakah Gulisa sendiri? Ya, iya. Sebenarnya siapa? Ya, iya betul. Jadi yang mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Apakah kita akan mau membuka tantangan kepada Bu Catur atau tetap mempertahankan begitu? Jadi yang mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Oke? Dan jadi dapat diakhirkan bahwa stimulus respon itu apa? Stimulus respon itu seorang anak diberi motivasi, kemudian anak tersebut menjalankannya. Nah, itu namanya stimulus respon. Nah, kalau misalnya teori kontrol, jadi seorang guru itu mengontrol anak atau memberikan motivasi kepada anak. Anak melanjutkan. Next. Nah, dalam hal itu terkadang masih ada miskonsepsi tentang teori kontrol pada murid, di mana untuk sekarang ini masih ada bahwa ilusi guru mengontrol murid. Nah, apakah Bapak Ibu setuju kalau guru itu mengontrol murid? Setuju. Nah, Bapak Ibu, guru mengontrol murid, seharusnya memang seorang guru itu tidak perlu mengontrol murid. Karena apa? Iya, kalau misalnya muridnya masih belum memahami apa yang bahwa dirinya dikontrol, murid tersebut akan terus mengikuti apa yang dikatakan oleh Bapak Ibu guru. Namun, ketika seorang anak tersebut sudah memahami bahwa dirinya itu dikendalikan oleh seorang guru, maka lama-kelamaan nanti murid tersebut akan berusaha untuk menolak. Jadi apa nanti yang akan kita berikan kepada murid, murid akan menolak. Karena murid sudah tahu kalau murid itu sedang dikontrol oleh guru. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Apakah setuju? Apabila semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat, setujukah Bapak Ibu? Setuju ya. Nah, sedangkan begini, kita adalah seorang guru selalu memberikan penguatan positif kepada anak. Anak itu patut kepada guru. Nah, saya awalnya setuju dengan hal ini. Namun setelah saya analisa lebih jauh, ternyata jika kita hanya memberikan motivasi terus kepada anak, lama-kelamaan apa yang akan terjadi? Apabila di dalam satu kelas itu gurunya tidak masuk, kemudian digantikan oleh guru piket, maka anak tersebut tidak akan menerima terhadap guru pengganti. Dia akan tetap bertanya, mana Gulisa Pak, mana Gulisa. Nah, seperti itu. Jadi itu sebenarnya untuk jangka pendek itu efektif dan bermanfaat. Hanya saja ketika digunakan jangka panjang, maka hal itu tidak efektif Bapak Ibu. Ya, adanya ketergantungan kepada guru tertentu begitu. Hai. Halo. Halo. Hai. Lanjut ya Bapak dan Ibu. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Apakah Bapak dan Ibu setuju? Jika mengkritik anak dan membuat orang merasa bersalah, nanti karakter anak itu akan lebih kuat. Setuju? Belum tentu. Ya mungkin Bu Eni bisa. Kenapa kok belum tentu? Pernyataan tentang ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menurut saya belum tentu orang itu menerima kalau dia misalnya dikritik, kalau dia salah, belum tentu orang itu menerima karena kan mungkin orang itu sudah merasa apa yang saya lakukan itu mungkin menurut dia benar, padahal
padahal belum tentu. Jadi orang itu beda-beda karakter. Ada yang senang atau menerima kritikan, tapi ada yang belum tentu mau menerima kritikan karena ya tergantung Tergantung hati. iya hati dan ego masing-masing manusia. Tepuk tangan dulu tuh Bu Leni. Jadi bagus sekali pendapat yang disampaikan oleh Bu Leni. Jadi ilusi bahwa kritik yang membuat orang merasa bersalah itu dapat memuatkan karakter. Awalnya pikiran saya itu jika membuat orang merasa bersalah, membuat anak merasa bersalah sehingga anak tersebut akan berbuat lebih baik lagi, itu akan menguatkan karakter. Ternyata itu tidak begitu. Mengapa demikian? Dengan mengkritik seorang anak, otomatis anak tersebut akan menyalahkan dirinya sendiri. Jadi akan merasa bersalah. Nah, ketika seorang anak sudah merasa bersalah, maka secara otomatis anak tersebut mental yang dimilikinya sudah semakin down. Nah, dengan adanya kondisi seperti itu, maka seorang anak identitasnya dinyatakan gagal. Jadi identitas anak itu gagal. Kemungkinan untuk berkembang lebih tinggi itu sulit. Jadi itu. Nah, kurang percaya diri. Ya. Kemudian yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Apakah Bapak Ibu berpendapat dengan hal seperti ini? Tidak. Gimana Pak Sunadi? Pak Sunadi apakah berpendapat dengan ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa? Sebenarnya ada waktu-waktu tertentu menurut pemahaman saya terkait dengan ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Di online tidak, itu karena yang setahu saya itu ada hal yang harus berupa instruksi, artinya kita harus maksa. Guru misalnya kita katakan sebagai guru itu harus ada beberapa atau sekali-kali harus menggunakan sikap atau perkataan yang maksa pada siswa. Tapi tidak terus menerus, tidak semuanya harus dipaksakan. Kalau seperti itu, mungkin itu untuk sementara ini. Tepuk tangan untuk Pak Sunardi. Baik sekali Pak. Jadi menurut Pak Sunardi ada waktu tertentu. Jadi ada momen tertentu ketika seorang guru itu harus memaksa anak, begitu ya. Ya Bapak Ibu perlu diketahui. Memang untuk tahap saat ini ketika anak sedang belajar, anak itu akan takut kepada bapak dan ibu gurunya. Namun setelah anak tersebut keluar dari sekolah, dan akan terus diingat oleh anak tersebut. Saya dulu dididikan sama bu ini, saya digitukan sama bu itu. Kalau bu ini, kalau bu itu. Ya, pasti dalam diri anak akan timbul hal-hal semacam itu. Ya, akan terkenang. Jadi anak itu akan terus mengingat hal-hal yang kurang baik yang telah dilakukan oleh bapak dan ibu gurunya pada waktu belajar. Jadi Bapak Ibu, jadi mari untuk saat ini kita terus belajar supaya bagaimana anak-anak kita bisa sukses tanpa adanya paksaan dari kita. Setuju? Setuju. Baik, lanjut. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Nah, jadi kesimpulannya begini Bapak Ibu, kita dalam mendidik anak, seorang anak, kita usahakan tidak ada hukuman dalam kegiatan mendisiplinkan anak. Dan catatan yang sangat penting, jangan terlalu sering memberikan hadiah kepada anak, entah itu berupa uang atau berupa barang begitu, dengan iming-iming hadiah. Kenapa? Karena kalau misalnya anak sudah diiming-iming sebuah hadiah, berarti anak tersebut secara tidak langsung sudah dihukum oleh hadiah. Kenapa demikian? Apabila tidak ada hadiah, Bapak Ibu guru mau menyuruh, nah nanti tidak ada hadiah, maka anak itu tidak akan mengerjakan. Jadi
Jangan, intinya jangan membuat anak memiliki harapan-harapan terhadap hadiah yang berlebihan. Begitu. Bisa aneh kan? Nah, ini untuk nilai-nilai kebajikan. Saya hanya mau menyampaikan sebenarnya ada kurang lebih 6 nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan dalam dunia pendidikan itu ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Kemudian masih banyak yang lain di luar pendidikan. Nilai-nilai kebajikan yaitu nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Jadi Bapak Ibu, itu salah satu kata yang bermakna positif. Contohnya mandiri. Nah itu sudah disepakati bersama. Kreatif, kemudian berkebinekaan global, itu merupakan nilai-nilai kebajikan. Paham ya Bapak Ibu? Nah ini salah satu, hanya 2 saja yang saya tampilkan. Yang pertama, nilai-nilai kebajikan yang terdapat dalam profil pelajar Pancasila: beriman bertakwa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif. Kemudian ada lagi dari Ibu Primeri. Nah, nilai-nilai kebajikan ini akan dipakai untuk apa? Salah satu yang bisa kita pakai yaitu nanti dalam membuat suatu keyakinan kelas. Jadi untuk membuat sebuah keyakinan kelas, kita harus menganut profil pelajar Pancasila atau Ibu Primeri atau masih banyak yang lainnya, yang di dalamnya ada tujuan tertentu untuk membuat anak mandiri atau membuat anak kreatif. Nah kita bisa buat nilai-nilai kebajikannya. Nah sekarang yang saya tanya ini Bapak Ibu, apakah Anda hadir di acara ini agar tidak ditegur oleh Bapak Kepala Sekolah? Tidak. Anda ingin dilihat dan dipuji oleh lingkungan Anda atau mendapat penghargaan sebagai guru berprestasi? Nah, yang ketiga, Anda ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat, menjadi orang yang berusaha dan bertanggung jawab serta menghargai. Ada di manakah posisi Anda? Di nomor 1, 2 atau 3? 3 Bapak Ibu. Jadi jangan Bapak Ibu anggap kegiatan hari ini hanya semata-mata ingin memenuhi atau memiliki rasa tidak enak. Kalau saya tidak hadir, saya tidak enak. Mohon dibuang jauh-jauh karena ini kita sekarang sedang belajar bersama. Nah, lanjut. Jika Bapak Ibu berasa berada di posisi yang ketiga, kita pelajari yang C, teori motivasi, hukuman dan restitusi. Sebuah pertanyaan awal dari saya. Apakah motivasi, hukuman dan restitusi itu sama? Apakah sama? Tidak. Kita simpan dulu. Jadi kita simpan bahwa motivasi, hukuman dan restitusi itu pengertiannya tidak sama. Next. Ya, Bapak Ibu, kita langsung belajar ke materinya. Motivasi itu ada 3 macam motivasi perilaku manusia. Yang pertama, kita melakukan sesuatu karena termotivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, jadi kita lakukan sesuatu kegiatan itu. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi kita melakukan kegiatan, kalau saya melakukan kegiatan ini, saya dapat apa nanti? Nah, hal seperti itu. Itu juga motivasi. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang merdeka, yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, dari ketiga motivasi perilaku manusia, Bapak Ibu itu ada di bagian yang keberapa? Yang ketiga ya? Iya Bapak Ibu, bagus sekali. Jadi kalau misalnya ada di bagian yang pertama nanti, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, saya kalau tidak ikut ini, saya akan tidak enak sama Pak Dokter. Buang jauh-jauh hal seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita sekarang mulai berusaha karena memang kita juga memerlukan ilmu untuk menerapkan pada murid. Next. Nah, untuk yang pertama ini adalah tingkat terendah. Tingkat terendah dari motivasi perilaku
manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Begitu. Nah, dengan adanya motivasi seperti itu, akhirnya dilakukanlah sebuah perintah atau kegiatan. Kemudian yang kedua, satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan. Jadi hindari. Jadi melakukan sesuatu untuk mendapatkan imbalan. Kita harus menjadi yang ketiga, yaitu orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Jika sekiranya akan bertambah lebih baik, saya akan melakukannya. Jadi sepakat ya Bapak Ibu, kita akan menjadi yang ketiga. Next. Dan ya. Oh, tidak setuju ya. Baik. Kalau kita mengiyakan atau jadi orang nomor 3 itu sepertinya tidak sama lah. Seperti ini, saya pernah dapat istilah seperti ini: lakukanlah sesuatu itu walaupun di awalnya dengan sifat riya. Kalau di bahasa pondok itu seperti itu. Sifat riya itu artinya dapat pujian. Karena dengan terbiasa dengan seperti itu, maka lambat laun sifat riyanya itu akan hilang. Dan itu saya masih di posisi nomor 1. Contoh, kita kerja saja sudah. Kalau kita misalnya hari Senin ya, hari Senin misalnya ada ikut pelajaran, misalnya kebetulan kepala sekolah hadir lebih pagi, kita datangnya itu karena ada KS, ada kelas sekolah. Jadi kalau menurut saya sih, walaupun posisi dianjurkan nomor 3, tapi posisi saya sekarang ini masih di antara 1 dan 3 itu. Baik, terima kasih Pak Sunardi. Jadi Pak Sunardi tidak setuju untuk ada di motivasi yang nomor 3, karena pada saat ini Pak Sunardi masih ada di posisi nomor 1. Nah ini kemarin Pak, ya, itu kemarin dan sebulan yang lalu, setahun yang lalu. Nah mari mulai hari ini kita selalu upayakan bagaimana kita melakukan sesuatu itu tanpa ada iming-iming dari pihak manapun. Nah, dan hal itu tidak berasal dari luar. Jadi tidak ada motivasi dari luar. Motivasi itu harus timbul di dalam diri kita sendiri. Jadi mulai sekarang kita berusaha sebisanya. Jangan sampai kita melakukan sesuatu, nah karena ada ini, karena ada itu, kita melaksanakan pekerjaan karena ada enak sama ini dan ada enak sama itu, gitu ya. Itu yang harus kita luruskan. Nah, jadi janganlah Bapak Ibu berpikir Bapak Ibu tidak bisa. Bapak Ibu pasti bisa selama Bapak Ibu memiliki motivasi dalam diri. Begitu ya Pak Sunardi. Jadi mulai besok Pak Sunardi itu sudah melakukan kegiatan sesuai hati demi para murid. Nah, karena filosofi Ki Hajar Dewantara mengatakan tugas seorang guru yaitu menuntun murid. Jadi kita ini hanya menuntun murid untuk mencapai kesuksesan murid, mencapai keselamatan bagi murid, baik itu dalam lingkungan sekolah ataupun di dalam lingkungan masyarakat. Begitu ya Pak? Iya. Lanjut. Nah, tadi Bapak Ibu tidak setuju apabila hukuman, konsekuensi dan restitusi itu sama. Nah, sebenarnya memang betul Bapak Ibu beda. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan itu harus terjadi. Contohnya, tadi kamu tidak ikut upacara, maka kamu sekarang berdiri di halaman sambil kakinya dinaikkan 1. Nah, begitu. Nah, itu merupakan sebuah hukuman. Nah, contoh sesuatu menyakitkan pada murid yang harus terjadi. Jadi anak itu dihukum. Nah, kalau di konsekuensi sesuatu itu harus terjadi. Nah, anak-anak ini sebenarnya sudah tahu. Anak-anak terlambat dan upacara terlambat, datangnya terlambat. Jadi tanpa disuruh pun anak-anak langsung maju ke depan, kemudian kakinya diangkat 1. Karena anak tersebut sudah tahu konsekuensinya, bahwa jika terlambat inilah hukumannya, konsekuensinya. Kemudian yang restitusi. Nah, restitusi ini merupakan sebuah pilihan. Jadi kita tanya baik-baik kepada anak.
Adi, kenapa kamu terlambat? Saya masih tadi malam saya main HP terlalu malam, akhirnya saya bangunnya kesiangan Bu. Ya sudah, kamu tahu keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar. Jadi kita tanya baik-baik, kemudian pada akhirnya, nah karena kamu sudah terlambat, hal apa yang harus kamu lakukan sebaiknya setelah kamu mengetahui kesalahannya, saya akan melakukan ini, saya tidak akan melaksanakan ini Bu. Misalnya begitu. Begitu ya Bapak Ibu, jadi bedanya begitu. Nah, supaya tidak ngantuk, guru bergerak, Indonesia maju. Nah, lebih semangat lagi. Guru bergerak, Indonesia maju. Next. Nah ini ya Bapak Ibu kesimpulannya. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi anak itu tidak tahu terhadap konsekuensinya. Nah, karena melanggar sesuatu langsung dihukum. Langsung dihukum. Kalau disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana dan sudah disepakati. Jadi anak itu tanpa dikasih tahu jika sudah salah itu langsung begitu, langsung melaksanakan hukumannya itu. Nah, kemudian restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi murid tidak dihukum, jadi murid itu diberi motivasi, di mana pada motivasi tersebut pada akhirnya murid akan menjadi lebih percaya diri dan karakter dalam dirinya lebih kuat. Begitu. Nah, melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi. Jadi Bapak Ibu, ketika murid kita melakukan kesalahan, hal yang pertama, bahwa kita akan menanggapi kesalahan murid. Kenapa kamu demikian? Kenapa kamu melakukan demikian? Nah, diawali dengan hal itu, kita akan berinteraksi dengan murid sehingga nanti di akhir kegiatan kita akan memotivasi murid sehingga murid tersebut menjadi lebih baik lagi. Begitu. Nah, kita sudah sampai di keyakinan kelas Bapak Ibu. Yang perlu saya tanyakan di keyakinan kelas ini, kenapa kok tidak kesepakatan kelas? Mengapa keyakinan kelas kok bukan peraturan kelas? Mungkin ada yang bisa sebelum dilanjut. Kenapa ini kok keyakinan kelas memilih keyakinan kelas kok tidak memilih peraturan kelas? Padahal sama isinya gitu. Ya, Pak Andri. Kalau permisi numpang jawab, mungkin ini menurut pendapat saya pribadi. Kalau dari bahasanya kita menggunakan peraturan itu identik dengan kita membuat suatu hukuman. Jadi kembali pada materi yang tadi, kita itu identik dengan menggunakan hukuman untuk kata peraturan di sini. Sedangkan untuk keyakinan itu dikembalikan pada restitusi. Jadi kita itu membuat kesadaran mandiri pada peserta didik. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Kasih aplaus untuk Pak Andri. Pak Andri. Baik, bagus sekali apa yang dikatakan oleh Pak Andri. Jadi pada intinya itu, iya. Kalau saya simpulkan berdasarkan pernyataan dari Bapak Andri, jadi harus ada sesuatu yang diyakininya, begitu ya. Jadi sehingga kegiatan yang dilakukan itu dapat dilaksanakan. Ya, bagus sekali, betul sekali apa yang dikatakan Pak Andri. Bapak Ibu sekalian, untuk lebih memperjelas tentang keyakinan kelas ini, kita ibaratkan sebagai seorang pengendara. Sebagai seorang pengendara, misalnya dari Wurikit mau ke Bondowoso itu menggunakan helm. Apa alasan menggunakan helm yang sebenarnya? Apa alasannya? Untuk menjaga keselamatan. Nah, menjaga keselamatan itu yang kita buat keyakinan. Begitu. Nah, akhirnya jadilah sebuah keyakinan kelas. Diumpamakan dengan seorang pengendara yang akan mengendarai dari Wurikit ke Bondowoso itu menggunakan helm dengan tujuan supaya kita tidak mengalami kecelakaan untuk keamanan kita. Sewaktu-waktu kita
kecelakaan, masih ada helm yang bisa melindungi kita. Nah, itu yang selalu kita yakini. Begitu. Menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Nah, kalau orang tersebut takut misalnya terjadi sesuatu, orang tersebut pasti akan menggunakan helm. Gitu. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya aturan yang biar tidak ditilang itu kebanyakan orang itu sudah tidak menghiraukan. Hanya saja jika orang tersebut memiliki sebuah keyakinan untuk keselamatan, maka hal tersebut akan terus dilakukan. Next. Nah, ini contoh keyakinan kelas. Bapak Ibu sekalian, dalam membuat sebuah keyakinan kelas, nah, Bapak Ibu memiliki kelas masing-masing, sudah menjadi wali kelas masing-masing. Bagaimana caranya dalam membentuk sebuah keyakinan kelas? Langkah yang pertama yaitu kita kepada murid kita itu bertanya, kira-kira kelas kita akan seperti apa? Kelas kita akan seperti apa? Nah, hasil dari kegiatan tersebut dikumpulkan jadikan satu. Kalau sudah ketemu, kita langsung pilih kata-katanya. Ya, kata-kata dalam membuat sebuah keyakinan kelas itu adalah maknanya yang positif. Jadi Bapak Ibu, misalnya dilarang dilarang turun, dilarang meloncat pagar misalnya. Nah, apakah itu kalimat negatif atau positif? Negatif Bapak Ibu ya. Bagaimana kira-kira kalimat positifnya? Atau yang lebih sederhana, Harus melewati jalan utama. melewati jalan yang sudah disediakan misalnya, melewati jalan yang telah ditentukan. Nah, itu sebuah keyakinan. Jadi kita tidak menggunakan dilarang begitu. Jangan berjalan di atas, jangan naik ke atas bangku begitu. Nah, itu merupakan kalimat yang negatif. Kalimat positifnya kita cari. Jadi itu yang dibuat keyakinan pada kelas kita begitu. Bisa dipahami Bapak Ibu? Mungkin ada yang perlu ditanyakan? Lanjut dulu, lanjut, next. Nah, prosedurnya sudah ada. Nanti Bapak Ibu untuk lebih lanjut bisa saling sharing lagi bagaimana cara membuat sebuah keyakinan kelas. Salah satu contoh kalimat negatifnya, jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, ini merupakan sebuah kalimat yang negatif. Nah, ini harus kita ubah, berjalan di kelas atau koridor. Seperti itu. Jadi kita yang kalimat yang digunakan kita kalimat positif terus. Next. Ya, berarti keyakinan kelas bisa kita pahami. Kita lanjut kepada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Bapak Ibu, apakah manusia itu memiliki kebutuhan? Ya, tentunya setiap manusia memiliki kebutuhan. Kira-kira ada berapa kebutuhan? Kalau kita hitung, ada berapa kebutuhan kira-kira? Kita masih belum tahu. Ya, oke, ada berapa? Ada 5 Bapak Ibu. Jadi kebutuhan kita, termasuk kebutuhan murid kita yang harus dipenuhi itu ada 5. Yang pertama yaitu kebutuhan tentang bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kebutuhan akan penguasaan. Selanjutnya kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kebutuhan kesenangan dan kebutuhan kebebasan. Jadi seorang manusia pasti membutuhkan ini. Next. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak bersama-sama video tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat.
Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Dia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman, dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Baik Bapak Ibu, bagaimana videonya? Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang paling inti adalah kebutuhan bertahan hidup. Kemudian yang kedua ada kebutuhan penguasaan. Yang ketiga kasih sayang dan rasa ingin diterima. Kemudian yang keempat kebebasan. Yang kelima kesenangan. Next. Nah sekarang dengan video yang sudah ditampilkan, untuk pemahaman selanjutnya saya punya sebuah soal untuk Bapak Ibu sekalian. Bimo, seorang anak TK B, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru
Bu Adi bingung dan seringkali lari mengejarnya. Identitas kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Bimo itu kebutuhan apa? Kira-kira kebutuhan apa? Ya, kasih sayang, kesenangan, ya, kira-kira kebutuhan apa? Kesenangan. Berarti ada dua versi. Kita buktikan kebutuhan apa sebenarnya. Next, Pak. Nah, kira-kira kebutuhan apa? Kebutuhan yang ingin dipenuhi. Belum ya? Oh, berarti belum. Dan next, ini soalnya. Nah, kemudian pernyataannya, aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar aku. Berarti Bimo itu berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasar apa? Ya, aku kasih sayang, bisa, apalagi kesenangan. Ya, karena jawabannya ada satu. Next, untuk mengetahui penguasaan. Jadi merasa hebat, merasa menguasai. Berarti yang dibutuhkan oleh Bimo itu adalah penguasaan. Next, ya ada lagi. Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah, sepulang dari sekolah menangis dan mengaku pada ibunya bahwa dia benci pada gurunya. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan gak seru jadinya, katanya. Jadi Dinda ini sebenarnya berusaha memenuhi kebutuhan apa? Kesenangan, kebebasan, buktikan jawabannya. Kebebasan. Iya, sudah Pak. Berarti Bapak Ibu sudah mulai memahami. Next. Tetap Dinda, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut terbaru. Kira-kira Dinda sedang berusaha memenuhi kebutuhan apa? Kasih sayang. Kita buktikan. Betul, kasih sayang. Next. Pada lagi, aku sebel gambarku tidak rapi. Malah ibu guru menunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Berarti Dinda sedang berusaha memenuhi kebutuhan apa kira-kira? Penguasaan. Apa lagi? Penguasaan. Kita buktikan. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi Bapak Ibu sudah memahami kebutuhan tersebut. Next, Pak. Ada lagi. Dinda sedang berusaha memenuhi kebutuhan apa? Dengan pernyataan, aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Kebebasan, kesenangan, kebebasan. Kita buktikan kebutuhan apa? Kebebasan. Iya Pak Ibu. Lanjut. Nah, ada soal yang lebih kompleks. Tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas, apa yang membuat dia ingin menyetir mobil, ketika jawaban Dimas adalah seperti ini. Kebutuhan apa kira-kira? Biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Berarti kira-kira kebutuhan apa? Kesenangan, kasih sayang. Pak Adi mungkin kebebasan. Nah, kita buktikan sebenarnya ini kebutuhan apa? Cinta dan kasih sayang. Iya. Ya, next lanjut Pak. Nah, kita untuk 5 kebutuhan sudah. Nah, ini tidak kalah pentingnya bagi kita seorang guru, yaitu 5 posisi kontrol seorang guru. Nah, sebenarnya Bapak Ibu ada 5 posisi kontrol seorang guru. Bisa nih Pak? Dimulai yang pertama, penghukum, pemantau, pembuat rasa bersalah, teman, dan manajer. Menurut berdasarkan paparan yang ada di
kira-kira Bapak dan Ibu ada di posisi yang mana? Pak Hafid ada di posisi yang mana, Pak? Teman. Pak Andri ada di posisi yang mana? Pemantau. Kalau Pak Ardi? Teman. Kalau Bu Leli? Pemantau. Kalau Bu Nami? Pemantau. Pak Sunati ada di posisi mana, Pak? Ada dua. Ada di posisi mana saja? Penghukum dan pemantau. Jadi sebelum ada materi ini, berarti kita sudah mengetahui posisi kita masing-masing sebagai seorang guru. Tentunya itu yang diterapkan di sekolah. Itu bisa nih, Pak? Kita langsung lihat video saja. Untuk lebih lanjutnya kita langsung lihat video. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Ryan Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang jadi bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana
ini? Maaf Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana di sekolah. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal.
Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol. Baik, Bapak Ibu, setelah menonton sebuah video, kira-kira yang paling pas untuk kita tiru atau kita lakukan sebagai seorang guru itu posisi yang mana? Manajer, betul sekali Bapak Ibu. Jadi jika kita menguasai posisi manajer, maka dalam sebuah permasalahan tidak akan ada yang dirugikan. Anak tersebut akan timbul motivasi di dalam dirinya, sehingga apabila melakukan suatu kesalahan, dia akan berusaha untuk memperbaikinya, bahkan selalu berusaha di dalam dirinya untuk tidak melakukan kesalahan. Jadi posisi manajer adalah posisi yang sangat pas untuk kita sebagai seorang guru. Nah, ini merupakan sebuah materi sebelum materi berakhir. Tinggal satu lagi. Namun sebelum itu masih ingat guru bergerak Indonesia maju. Guru bergerak Indonesia maju. Ya. Saya punya sebuah soal. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira itu merupakan posisi kontrol apa? Berbuat merasa bersalah. Pas nanti kira-kira posisi kontrol apa? Sama. Ayo kita buktikan. Bagus sekali Bapak Ibu. Ternyata sudah mulai memahami tentang materi ini. Next Pak. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan. Kira-kira posisi kontrol apa? Teman. Buktikan. Ya. Iya, bagus. Next. Nah, di materi yang terakhir ini merupakan sebuah materi yaitu tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu merupakan sebuah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi intinya Bapak Ibu, apabila ada murid kita yang misalnya sedang bertengkar dengan temannya, bagaimana kita akan melakukan penyelesaiannya? Yang hal yang harus kita lakukan yaitu kita menggunakan sebuah caranya yaitu disebut dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi seperti apa? Ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas terlebih dahulu. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan sebuah keyakinan. Nah, untuk lebih jelasnya, ayo kita simak lagi video yang terakhir. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu
satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Blaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama gak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah kan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama,
menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu telah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau menunjukkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang diambil murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati.
dengan menjalankan segitiga restitusi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan hidup agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Bagaimana Bapak sama Ibu tentang materi yang terakhir, yaitu cara menyelesaikan masalah menggunakan segitiga restitusi. Jadi menurut saya, jika ada suatu permasalahan yang sekiranya permasalahan itu lumayan berat, maka kita perlu belajar dengan menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalahnya. Berdasarkan apa yang telah dilihat oleh Bapak Ibu sekalian yang telah ada di dalam video, jadi kita akan merasa lebih mudah dan masalah tersebut rasanya akan mudah diselesaikan dengan menggunakan segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi merupakan materi yang paling terakhir yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Apabila Bapak dan Ibu bisa menerapkan dari pertama sampai terakhir, dari mulai paradigma baru dan yang terakhir yaitu tentang penerapan segitiga restitusi, maka di lembaga kita akan tercipta budaya positif apabila Bapak dan Ibu guru bisa memahami dan menerapkannya. Gitu ya. Nah, untuk yang terakhir dari saya meminta tepuk tok namanya. Jadi nanti di sebelah kanan akan memberikan T, kemudian di tengah akan memberikan O, kemudian yang kiri tengah sama kanan akan memberikan P. Nanti tepuk tok. Nah, contohnya begini, kasih T, gitu, langsung T, kemudian kasih O, kasih P, tok, gitu ya. Jadi saya minta satu kali saja, cuma pembawanya harus semangat. Ya. Kasih T, kasih O, kasih P, tok. Sekali lagi, kasih O, kasih P, tok. Guru bergerak, Indonesia maju. Nah, Bapak Ibu, seperti biasa, untuk mengakhiri kegiatan pada siang hari ini, kita lakukan refleksi terlebih dahulu. Kira-kira bagaimana kegiatan materi yang disampaikan pada pagi hari ini? Bagaimana perasaan Bapak dan Ibu setelah mengikuti kegiatan di seminasi ini? Saya minta satu perwakilan dari Bapak Ibu yang bisa merefleksikan. Siapa kira-kira? Setelah mempelajari materi ini. Oh, Pak Sunardi. Nah, setelah mengikuti kegiatan ini, pertama sudah tahu bagaimana saya setelah ini memposisikan diri sebagai seorang pengajar itu harus bagaimana. Karena kenyataannya dari sudah disampaikan, ternyata yang saya lakukan selama ini salah dan perlu diperbaiki. Dan selebihnya terkait penyampaian Bapak Gatot itu luar biasa, cukup memberikan pengetahuan baru bagi saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Sunardi atas refleksinya. Jadi saya pribadi mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah mengikuti dan yang telah antusias sekali sampai kegiatan ini berakhir. Tidak ada kata yang lebih baik kecuali kata terima kasih yang sebesar-besarnya, dan saya ucapkan terima kasih atas segala perhatian Bapak dan Ibu sekalian, dan mohon maaf jika ada kekurangan. Diakhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.